Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Melisa, tentunya dalam acara Learning Journal News. Pemirsa, dalam program Learning Journal News tentunya kami akan menghadirkan berbagai rangkaian peristiwa kegiatan belajar mengajar mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma. Dan pada hari Selasa 27 Mei 2025 sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma bersama kelas KPI 5B di ruang 1 gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin lantai 3. Tentunya terjadi dalam waktu kurang lebih 1,5 jam karena metode kualitatif ini diampuh oleh Bapak Adi Kusuma sebesar 3 SKS, jadi waktunya kurang lebih 150 menit. Dan pemirsa, pada hari Selasa tanggal 27 ini tepatnya Bapak Adi menjelaskan terkait penulisan proposal yang baik dan benar itu seperti apa sesuai dengan buku panduan Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, buku panduan penulisan karya ilmiah ataupun skripsi ataupun proposal. Dan kali ini pemirsa, Bapak Adi mengevaluasi berbagai hal yang telah kami lakukan dalam penulisan pembuatan proposal. Ternyata banyak dari kami yang masih banyak salahnya. Dan banyak juga dari kami yang tidak lulus mengenai plagiarisme ataupun cek Turnitin. Ada beberapa teman kami yang mengalami tidak lulus. Ada 6 orang dari kelas KPI 6B. Di antaranya ada Saidatul Mardiah, ada Sehabudin, ada Ibnu Malik, ada Kiki, kemudian ada Fadil dan lainnya. Dan kemudian Bapak Adi memberikan waktu selama kurang lebih 1 minggu untuk memperbaikinya. Dan pada pertemuan pada pertemuan hari Selasa itu Bapak Adi mengulas seputar kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan. Kesalahan yang pertama pada font penulisan untuk proposal. Ada yang dari teman kami ada yang tidak menggunakan font Times New Roman. Seharusnya ketika menulis proposal menggunakan Times New Roman dan juga spasi sebesar 1,5. Setelah itu rangkaian dari bab 1 hingga bab 3, bahwasanya di bab 1 itu terdapat latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan masalah, dan juga sistematika penulisan. Dan juga kajian terdahulu. Dan untuk bab 2 berisi terkait kajian pustaka dan juga teori. Jadi di situ banyak banget yang salah dari kami. Jadi kajian pustaka itu judul apa yang kita ambil dalam proposal itu, kemudian kita kaji secara teori, kemudian jenis-jenisnya, kemudian bentuknya apa, kayak gitu. Misal kalau saya sendiri memiliki judul dalam proposal itu adalah strategi komunikasi pesan dakwah RRI Banten dalam program Mutiara Pagi. Berarti dalam kajian pustaka saya harus menjelaskan apa itu strategi, kemudian apa itu RRI, apa itu komunikasi penyiaran, apa itu pesan dakwah, dan apa itu program Mutiara Pagi. Nah, kemudian di keduanya di bab 2 ini tertera juga tertera juga teori, landasan teori. Jadi landasan teori itu teori apa yang ingin kita gunakan untuk menjelaskan penelitian kita gitu.
Nah, jadi Pak Adi memberikan informasi bahwasanya teori itu cukup satu untuk mempermudahkan kita dalam melakukan penelitian. Dan di teori itu bukan hanya menjelaskan teorinya apa, tapi ada beberapa hal yang perlu dijelaskan untuk penggunaan teori. Yang pertama pengertiannya, kemudian modelnya, dan juga sejarahnya. Jadi di dalam landasan teori tidak hanya berisi tentang pengertian teorinya siapa dan bagaimana teorinya, tapi juga kita harus menjelaskan sejarah dan model teorinya. Kemudian pemirsa, setelah bab 2 kita ada bab 3 karena pada saat ini UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, khususnya Fakultas Dakwah, di proposal itu harus sampai bab 3. Dan di bab 3 itu kalau menurut saya sendiri adalah hal yang mudah, cukup mudah, karena di dalamnya hanya menyangkut tentang metodologi yang kita gunakan untuk penulisan proposal. Jadi di situ ada metode apa yang kita gunakan, kemudian waktunya kapan, pelaksanaannya di mana, kemudian teknik keabsahan data juga, dan cara kita mencari data itu ada di bab 3. Nah pemirsa, mungkin itu saja ya laporan hari ini terkait evaluasi penulisan proposal yang telah Pak Adi tugaskan untuk tugas UTS, kemudian dievaluasi banyak